Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami siang hari ini di Newsline. Kuartet gitar asal Jakarta, 413 gitar kuartet. Ini belum lama ini menggaungkan nama Indonesia di ajang internasional, Anggi. Ya, jadi mereka dapat 2 penghargaan dalam ajang Japan International Ensemble Gitar ke-36 yang digelar di Tokyo, Jepang. 2 penghargaan yang diraih pemirsa adalah memenangkan hadiah pertama dan juga Harumi Award sebagai pertunjukan karya modern yang luar biasa. Kita simak sedikit. Ini bukanlah kompetisi pertama dari 413 gitar kuartet. Sebelumnya pemirsa, mereka ini sudah tampil di berbagai kompetisi dengan di dalam maupun di luar negeri dan juga beragam prestasi. Keempat gitaris ini juga pernah meraih berbagai juara di mancanegara seperti di Saigon International Guitar Festival dan juga competition pada tahun 2024. Oke, saya jadi ingat diri sendiri, bukan karena pernah ikut les kayak gitu, gagal. 4 bulan nggak ada manfaatnya. Tapi teman-teman yang tampil barusan itu manfaatnya luar biasa dan mereka selalu menang di mana-mana. Hebat ya. Betul, Anggi, dan benar-benar terpukau ya pemirsa, apalagi yang nonton di Jepang langsung. Karena ini kemarin baru saja sebelum di Jepang, Anggi, kelompok musik ini juga banyak sekali meraih prestasi di sejumlah ajang internasional. Saya akan ajak Anda langsung kita sapa keempat gitaris dari grup 413. Sudah ada Mas Ricky, Mas Rian, Mas Jeffrey, dan juga Mas Fajar Apriyadi. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Oh, teman-teman ya, rekan-rekan ya. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sekali lagi, itu indah sekali. Keren sekali dan memukau. Oke. Jadi kemarin, ini siapa nih mau bicara dulu? Jadi siapa yang bisa bicara? Bagaimana kemarin ceritanya soal yang acara di Jepang kemarin dan menang ya? Mas Fajar, siapa? Perwakilan? Mas Ricky? Ya, boleh saya wakilkan. Terima kasih. Ya, ceritanya kemarin itu kami cukup mendadak ya untuk persiapan. Jadi tahu info ini tuh dari salah satu juri Jepang waktu kami kompetisi di Vietnam November 2023. Kemudian Mai ini dia memberikan info bahwa ada kompetisi di Jepang sekitar bulan Juni. Kami baru dapat info sekitar awal Februari lah. Jadi kurang lebih 4 bulan itu untuk persiapan, cukup mepet. Kemudian selain itu, selain kompetisi, si Mai juga mengajak kami untuk konser bersama. Jadi info awalnya dari Mai, sebelum kami berangkat ke Jepang, kami ketemu beliau di kompetisi Vietnam. Akhirnya kami berangkat dan alhamdulillah kami dapat mengharumkan nama Indonesia di negeri Sakura. Gitu. Oke, jadi ini persiapannya cukup singkat kalau tadi diceritakan. Tapi kalau dari penampilan tidak ada ya, Anggi, yang merepresentasikan kesingkatan persiapan ini, tapi luar biasa memukau. Saya mau tanya ke Mas Rian. Mas Rian, sebenarnya apa kira-kira penilaian yang bisa membuat 413 ini meraih penghargaan internasional skalanya seperti itu, Mas Rian? Iya, baik. Jadi memang karena kalau ini kompetisi musik klasik ya, jadi penilaiannya berbarometernya musik klasik juga. Dari musik klasik itu yang pertama jelas teknik, terus kekompakan karena kita bermain secara grup, terus tingkat kesulitan repertoar, dan yang terakhir pasti musikalitas ya. Nah, kalau di Jepang kita tahu sendiri disiplin musisi Jepang atau gitaris Jepang itu memang sangat-sangat disiplin ya, soal teknik, soal penjarian, terus secara alat musik juga mereka sangat mumpuni. Dan itu di situ kita mungkin tidak bisa mengejar hal tersebut, tapi kita bisa mengejar di musikalitas dan orisinalitas.
Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Karena mereka secara teknik udah aman, nggak ada yang perlu dibahas deh. Tapi kita menang di musikalitas. Musikalitas itu tidak dapat terbentuk dalam waktu yang singkat karena kita mungkin latihan udah lama dan terbentuknya juga udah lama. Dari musikalitas itu kita bisa dapat hal positif dari juri. Selain hal musikalitas, kita juga bisa dapat di situ originalitas karena kita membawakan karya Janger, itu aransemen dari Mas Riki dan itu asli dari lagu tradisional Indonesia ya. Dan itu kita aransemen dan kita tuangkan ke media gitar klasik. Nah, mungkin dari dua hal tersebut bisa membuat kita menjadi juara di Jepang kemarin. Oke. Saya coba ke absen berikutnya, ke Bang Jeffrey Simangungunsong. Nah, Bang, jadi ini bagaimana kemarin? Apakah memang ada penyisian dulu? Kemudian seperti apa tahapan-tahapannya? Mulai dari tadi persiapan 4 bulan ya? Oke. Kalau kemarin itu Ya, silakan Bang. ya, jadi kalau kemarin itu sebenarnya tahapnya itu langsung ya, jadi nggak ada nggak ada tahap penyelisihan. Jadi hanya acaranya diadakan 1 hari dan pengumumannya juga diadakan hari itu juga. Oke. Berapa banyak sih peserta lain, Bang? Kalau boleh tahu, Bang? Ya, kira-kira kalau nggak salah ya kemarin ada 11 ya kalau nggak salah ya pesertanya. Oke. Jadi tim ini sempat ini dulu stalking lawan dari negara lain supaya misalnya bisa antisipasi dengan waktu 4 bulan tadi. Ya, jadi sebenarnya untuk kebetulan ya untuk acara ini tuh negara yang berpartisipasi kebanyakan dari Jepang semua. Bahkan yang dari luar hanya Indonesia kemarin, hanya kita aja yang ikut dari negara lain. Jadi nggak sempat sih untuk stalking kayak gitu. Kebetulan nggak kenal juga kan. Oke. Tapi kalau dari penilaian, bagaimana penilaian langsung pada saat melihat penampilan tim-tim yang lain menurut Mas Fajar? Bagaimana Mas kalau dibandingkan dengan apa yang sudah kita tampilkan dari Indonesia? Ya, terima kasih. Kalau dari kami melihat peserta-peserta yang lain yang pasti punya kemampuan yang berbeda-beda, punya karakteristik yang berbeda-beda. Ya betul tadi kata Mas Grady, secara teknik teman-teman kita yang di Jepang, kompetitor kita memang pada oke gitu secara teknik. Jadi permainan gitarnya secara teknik tuh udah nggak ada yang diragukan lagi. Mau main kebut, mau main lambat pun oke secara tone gitu. Kita ngelihat juga, oh ternyata gitar-gitar kan kami 413 kebanyakan kita pakai gitar lokal juga, lokal buatan Indonesia. Kita compare gitu sama teman-teman yang ada di Jepang, wah ternyata gitar mereka itu proyeksinya lebih gede gitu, suaranya lebih lebar. Seperti itu sih. Oke teman-teman kita yang di Jepang. Oke. Saya ke Bang Jeffrey lagi. Bang Jeffrey, kalau misalnya ngelihat bahwa salah satu yang diunggulkan teman-teman ini karena tahu lawan itu dari segi peralatan itu sudah oke, kemampuan oke, kemudian dari teman-teman mainnya di orisinal lagu, bagaimana akhirnya bisa memilih Janger ini? Kemudian Jangernya memang dimainkan asli orisinal atau ditambahin bumbu-bumbu lain supaya kelihatan lebih enak didengar atau lebih klasik? Oke, jadi kemarin itu kenapa harus bawa Janger? Sebenarnya karena ada durasi sebenarnya ya. Jadi durasinya itu sekitar 10 menit dan kemudian bahan-bahan yang pernah kita bawakan itu rata-rata kurang pas. Jadi kebetulan Janger ini durasinya nggak terlalu panjang. Itu makanya kita bawakan Janger ini menjadi lagu untuk dilombakan di Jepang kemarin. Jadi ada alasan durasi juga ya Anggi ya ternyata ya. Tapi Anggi pemirsa, kalau kita lihat di video yang kita simak saat ini itu menampilkan ada pakaian adat Indonesia dari Bali. Nah pada saat memilih hal-hal tertentu untuk mencirikan Indonesia, apalagi yang dibawa pada saat penampilan itu Mas Riki? Ya, terima kasih. Yang kami bawa secara kebudayaan atau kearifan lokal Indonesia, selain materi lagu daerah Bali, Janger, secara kostum itu ada
udang di kepala, terus ada kain. Kemudian saya menerapkan juga idiom-idiom gamelan Bali tuh di tengah. Kami menggunakan ceng-ceng seperti simbal kecil itu yang biasa digunakan di instrumen gamelan Bali gitu. Oke. Mas Gredi, sedikit dong. Ini kan bajunya berarti kan sudah disiapin ya, ada baju Bali-Bali gini. Ini yang nyiapin siapa? Termasuk juga untuk biaya kemarin ke sana. Memang ada sponsor atau biaya masing-masing jadinya? Wah, ini kalau ngomongin biaya kayaknya sedih nih, Mas. Kenapa tuh sedih? Jadi kita bahas yang itu dulu ya. Kostumnya jadi alhamdulillahnya nih istri-istri kita emang pada temenan juga. Jadi istri saya, istri Fajar dan istri Ricky karena Jeffrey masih single. Nah, mereka rapat lah ceritanya. Nih yang cocok buat mereka di Jepang kompetisi nanti kayak gimana nih. Nah, kebetulan kita bawain Janger. Ya udah sekalian aja tunjukin nggak cuma dari musiknya, tapi tunjukin juga dari kostum, dari aksesorisnya. Akhirnya mereka mendesain kostum ini, terus kita lihat cocok, oh ya udah pakai aja lah, silakan langsung kita prepare. Ternyata antusias penonton di sana sebelum kita tampil pun begitu kita masuk ke stage, ke panggung itu kayak wah gitu kan. Nah itu udah mulai terkesima sih dari gitu ya sebenarnya. Ya itu sebelum kita main padahal. Nah terus yang kedua tadi masalah keberangkatannya. Masalah keberangkatan memang kita udah nyari sponsor atau donatur, udah ngirim proposal ke entah ke media, entah ke public figure ataupun politisi. Ya memang hasilnya alhamdulillah sampai sekarang masih nihil ya. Tapi ada beberapa dari teman kita yang berdonasi sehingga alhamdulillahnya dengan keterbatasan tersebut kita tetap bisa berangkat ke Jepang mengharumkan nama Indonesia. Nah setelah itu alhamdulillah lagi setelah pulang dari sana nih baru yang banyak yang oh ini 413 ya 413 ya. Nah ya mulai dari situ alhamdulillahnya mulai terangkat sih, mulai banyak yang meng-hire juga. Coba saya mau tanya lagi, pada saat mau berangkat tersebut ada beberapa teman-teman yang berdonasi tadi katanya Mas Rian ya. Menurut pada saat itu boleh diceritakan lebih spesifik lagi teman-teman yang berdonasi ini siapa orang-orangnya, orang-orang terdekat saja atau orang yang suka dengan musik atau siapa? Ya jadi kebetulan sebelum kita berangkat kita main di acara namanya Gitar Sore yang diinisiasikan oleh Gitanesia. Nah kebetulan di situ ada salah satu gitaris juga, dia waktu itu ikut main juga dan ternyata dia tertarik sama penampilan kita di situ. Dan akhirnya dia langsung menghubungi tim dari 413 dan minta proposal seperti apa, tanya gimana. Nah akhirnya dia setuju untuk memberikan donasi, menjadi donatur lah gitu. Tapi memang jumlahnya tidak bisa mengcover keseluruhan dari tim kita ketika kita berangkat. Jadi dari acara itu Gitar Sore yang diinisiasikan oleh Gitanesia. Oke, tapi setelah kembali uangnya tercover dan balik modal kan Mas? Pak, pertanyaannya menjebak nih. Ya alhamdulillah sih udah mulai sedikit demi sedikit Mas. Oke, baik. Nah, saya bicara soal ini dong sekarang grup ini ya. Jadi sebenarnya saya ke Mas Fajar deh. Mas ini sebenarnya grupnya ini grup apa gitu? Grup kelompok atau seperti apa? Karena kan ada guru musik juga ya di sini kalau nggak salah gitu. Nah, jadi sebenarnya ini memang mau fokus di musik atau memang baru masih sampingan saja? Karena kan ternyata tadi mereka baru tahu dulu, baru akhirnya mau mendonasi begitu ya. Karena kita yang umum pun mungkin ada yang belum pernah mendengar 413 ini gitu. Silakan Mas Fajar. Ya, terima kasih. Jadi 413 Gitar Quartet itu ya satu grup kuartet gitar yang beranggotakan saya, Ricky, Grady, dan Jeffrey. Memang kami tuh alumni dari Prodi Musik Universitas Negeri Jakarta yang mengambil major gitar pada saat itu mengambil major gitar. Jadi memang aktivitas kami khususnya di musik itu khususnya ya main gitar gitu. Terus terbentuklah 413. Memang kami bergeraknya di kompetisi, adapun di bidang konser yang lain pun kami tetap berpartisipasi. Nah, kalau tadi mengenai selain kami main gitar nih di 413 kan ada yang guru
Ya memang betul, kami kan pendidikan musik waktu itu. Jadi ada yang kerjanya sekarang regulernya sebagai guru, ada juga yang dosen gitu. Seperti itu kira-kira. Siapa yang jadi guru musik dan dosen, Mas Jeffrey? Oke, kalau yang dosen itu ada Gredi. Kebetulan saya itu sama Fajar guru di sekolah. Saya SD, Fajar SMA. Terus kemudian ada juga Ricky, dia ngajar les juga. Oke. Jadi ini semuanya melakukan kegiatan mengajar begitu ya, Anggi ya. Nah, Ini kalau selain ini kalau yang di SMA tuh namanya band-band festival. Oh, gitu. band Festival mereka ini. Jadi selain yang kalau misalnya yang diajari itu kan bisa menikmati karya gurunya, berarti kan sambil belajar. Nah, sekarang kalau masyarakat yang ingin menikmati karya dari 413 ini bisa melihat karyanya di mana saja, Mas Riki? Baik, terima kasih. Ya, karya-karya kami bisa disaksikan di kanal YouTube kami, sama yang namanya 4.13 Gitar Quartet. Kami juga ada media sosial, di Instagram juga @4.13 Gitar Quartet, di Facebook juga ada. Jadi bisa disaksikan di YouTube, ada fullnya untuk video yang kemarin di Jepang. Oke, Mas, nggak ada niatan mau dibikin album beneran begitu? Itu Masih rencana nunggu kami ke sponsor depan. ya? Tentu ada, dalam waktu dekat atau waktu panjang? Dalam waktu dekat mudah-mudahan ya. Oke, Mas. Mudah-mudahan. Jadi kalau setelah ini, kalau misalnya pemirsa ini pengen menonton gigs atau penampilan dari teman-teman 413 itu di mana biasanya begitu? Kami aktif share di Instagram ya. Bisa di follow aja Instagram kami di 4.13 Gitar Quartet. Nah biasanya untuk jadwal-jadwal pementasan kami ada juga di situ. Oke. Mas Mas siapa lagi ya? Mas Riki, jadi kalau sekarang sudah terkenal dengan berhasil mengharumkan nama Indonesia di Jepang, selanjutnya ada ajang apa lagi, Mas Riki? Iya, ini pertanyaan yang cukup memotivasi ya. Jadi pertama kami kompetisi di luar tuh pengalamannya di Asia Tenggara, dari mulai Vietnam, terus Malaysia, sekarang terakhir ke Jepang. Jadi target berikutnya adalah mungkin di negara Eropa atau sampai di titik terakhir itu event gitar yang cukup elit di dunia, itu namanya GFA, Guitar Foundation of America, yang ada di Amerika. Jadi kami akan berencana ke depan untuk mudah-mudahan sampai ke sana. Amin. Gitu. Amin. Oke. Mas Gredi, ini kan kumpulan dari ada teman-teman dari prodi musik, kemudian jadi guru dan juga dosen. Ini kan gitar klasik ini juga peminatnya terbatas ya, Mas. Anak-anak muda itu males nih belajar gitar klasik gitu kan. Susah. Saya juga gagal nih, udah 3 bulan masuk ke salah satu itu gagal terus begitu. Bagaimana Mas Gredi bisa membumikan musik atau juga gitar klasik ini ke anak-anak muda supaya mereka lebih mau lagi untuk belajar? Ya benar, pertanyaannya benar tuh, karena di Indonesia masih sangat sedikit sekali anak muda yang memang belajar klasik atau bahkan yang sampai membuat gitar klasik terutama itu menjadi sebuah menjadi sebuah hal yang utama gitu. Banyak kan ya musik kan buat hobi, kebanyakan musik buat ya sampingan aja, dan alhamdulillahnya 413 Gitar Quartet ini berangkat dari si gitar ini bisa jadi mata pencaharian juga. Jadi ketika zaman dulu mungkin ada yang bertanya, ini mau jadi musisi ntar mau makan apa, ini belajar musik mau makan apa. Nah ternyata kita bisa jawab dari sini. Dan untuk kita, supaya teman-teman yang kita masih muda juga ya, supaya di Indonesia ini pada melek atau masih biar pada nonton atau bermain gitar klasik, kita memang memasukkan beberapa karya ya yang nggak cuma klasik banget gitu. Kayak kita kemarin di Jepang, kita membawakan salah satu soundtrack anime dari One Piece. Terus kita membawakan lagu-lagu pop juga, terus ada lagu daerah juga. Jadi anak muda sendiri
biar nggak langsung, aduh pusing nih, apa sih klasik banget gitu. Tapi kita bisa selipin dari karya-karya yang dibawakan. Tapi tetap mediumnya itu ya medium gitar klasik. Jadi nggak semata-mata kita langsung kasih yang klasik yang berat. Jadi kita kasih dulu yang pop, yang lagu daerah, lagu nasional, baru setelah itu kita selipkan lagu-lagu klasik. Nah karena di Jepang juga kemarin kebanyakan yang nonton itu tentang usianya mungkin ya sudah di atas 40 tahun. Karena nggak cuma di Indonesia, mungkin di negara lain pun klasik ya hanya untuk kalangan tertentu, mungkin hanya untuk orang tua gitu. Tapi usaha 413 sendiri itu seperti itu tadi. Oke, mudah-mudahan dengan momentum ini yang namanya musik dari gitar klasik ini tidak hanya lagi untuk orang tua saja ya Anggi ya, tapi juga untuk kalangan kita berdua, kalangan anak-anak yang jauh lebih muda daripada kita. Dan sekali lagi selamat untuk 4 laki-laki hebat yang mengharumkan nama Indonesia di internasional ini. Terima kasih dan selamat Mas Riki, Mas Rian, Mas Jeffrey, Mas Fajar. Terima kasih juga sudah berbagi bersama kami di Newsline hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.